Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samil Huda, mahasiswa UTS semester 8. Pada kesempatan malam ini saya akan mengerjakan tugas kedua dari mata kuliah pengantar sains data. Berikut ini videonya. Ini sudah saya buka untuk soalnya. Untuk soalnya, berdasarkan data medis tentang perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan Y, usia dalam ini dan seterusnya ya. Ini masih soal seperti tugas 1 yang kemarin. Lakukan analisis statistik deskriptif untuk variabel Y dan GLU, yaitu variabel perkembangan penyakit ya setelah 1 tahun amatan, dan variabel GLU yaitu blood sugar atau kadar gula darah. Yaitu dengan cara satu, buatlah visualisasi data bivariat menggunakan scatter plot. Kemudian yang kedua, tuliskan model persamaan regresi linear dan estimasinya. Yang ketiga, buatlah rumusan masalah asosiatif berdasarkan visual data yang ada. Yang keempat, berikan ulasan Anda tentang model dan hasil yang akan dicapai. Untuk filenya sudah saya download kemarin dan saya rename ya, namanya menjadi di sini yaitu blood sugar atau biar nggak kepanjangan. Baik, untuk selanjutnya ini sudah saya pindah di Word untuk source code-nya, kode-kodenya. Baik, untuk langkah awal langsung saja saya buka RStudio-nya dulu. Oke, untuk RStudio sudah buka di sini. Langkah awal, install dan load package yang dibutuhkan. Yang untuk paketnya yang biasa yaitu adalah readxl, yaitu paket untuk membaca data dari Excel. Kita coba cek, kemarin kan sudah saya install. Kita cek di sini dan sudah ada ya. Jadi langsung kita load saja ke langkah ke library. Ya, di sini sudah tercentang, berarti sudah terload. Kemudian langkah selanjutnya baca data dari Excel, yaitu data yang tadi kita download dari e-learning. Ya, di sini sudah muncul untuk datanya. Coba kita buka. Di sini sudah muncul seperti data yang di tugas 1 ya. Kemudian selanjutnya adalah melihat struktur data atau sebagian data, yaitu view data, sudah tadi kita lakukan. Selanjutnya poin D, membuat scatter plot. Untuk keterangannya yaitu X adalah GLU dan Y nya adalah perkembangan penyakit. Langsung saja kita copy untuk kodenya. Oke, di sini sudah muncul. Kita coba zoom. Ya, di sini ini dia scatter plot atau diagram pencar ya. Di sini untuk X-nya yaitu kadar gula darah, nilainya semakin meningkat dari 70 kemudian 120, dan di sini adalah Y, yaitu perkembangan penyakit amatan selama 1 tahun, nilainya juga semakin meningkat. Bisa dilihat dari sini yaitu titik-titiknya semakin banyak atau meningkat ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan membuat model regresi linear sederhana dengan kode ini, model LM. Kita close dulu. Oke, di sini sudah muncul modelnya. Coba kita lihat saja di sini. Yang pertama ada koefisien yaitu yang pertama ada intercept, nilainya minus 1
Ini adalah nilai dasar ya, dari nilai dasar model ketika GLU bernilai 0. Jadi jika kadar gula darahnya 0, maka nilai konstantannya adalah minus 134,7 sekian. Oke, lanjut. Kita akan menampilkan hasil regresi, tapi di sini pun sudah bisa kita lihat untuk hasil regresinya. Kita bisa menggunakan kode seperti ini, summary model atau rangkumannya. Di sini akan muncul seperti di atas ini ya. Ada residual, efek dan lainnya, ada koefisien yang tadi saya jelaskan. Oke, untuk selanjutnya langkah G yaitu menambahkan garis regresi ke scatter plot. Kita gunakan kode ini. Oke, kita zoom. Nah, di sini sudah terlihat untuk hasilnya, yaitu nilainya cenderung meningkat. Jadi bisa disimpulkan juga dari diagram ini bahwa semakin tinggi kadar gula darah, maka perkembangan penyakitnya pun cenderung meningkat ya. Oke, kita lanjut. Untuk langkah selanjutnya itu menghitung korelasi untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara kadar gula darah dengan perkembangan penyakit. Dengan kode berikut ini kita kopas saja. Ya, untuk nilai korelasinya adalah 0,50 sekian. Jadi nilainya berhubungan ya, karena nilainya positif 0,5. Jadi ada hubungan antara kadar gula darah dengan perkembangan penyakit. Baik, langkah selanjutnya yaitu menampilkan koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar variabel GLU mampu menjelaskan perubahan pada variabel Y atau perkembangan penyakit. Semakin besar R, maka semakin baik hubungan variabel. Akan kita copy saja di sini kodenya. R square-nya ya. Ya, untuk nilai R square-nya adalah 0,25. Nilainya pun positif di sini. Berarti variabel GLU mampu ada atau menjelaskan ya, bisa menjelaskan ada perubahan pada variabel Y. Semakin tinggi variabel GLU, maka ada peningkatan pula pada variabel Y. Baik, selanjutnya yaitu untuk jawaban soal-soal di atas tadi. Untuk jawaban hasil analisis yang pertama yaitu untuk soalnya tadi saya besarkan lagi. Buatlah visualisasi data berbeda menggunakan scatter plot, tadi sudah ya. Terus kemudian tuliskan model persamaan regresi dan estimasinya sudah. Oke, kita ke hasilnya atau analisisnya. Untuk visualisasi data bivariat berdasarkan hasil scatter plot ya antara variabel GLU kadar gula darah dengan Y yaitu perkembangan penyakit, terlihat bahwa titik-titiknya cenderung membentuk pola naik ya. Jadi ini menunjukkan adanya hubungan positif antara kadar gula darah dengan perkembangan penyakit. Jadi semakin tinggi kadar gula darahnya, maka nilai perkembangan penyakit juga ikut meningkat. Kemudian yang kedua, model persamaan regresi linear dan estimasi. Berdasarkan hasil pengolahan data tadi menggunakan RStudio, diperoleh model regresi linear sederhana sebagai berikut. Y sama dengan minus 134,7 plus 3,19 GLU nya. Interpretasi atau artinya dari model tersebut adalah yang pertama, nilai konstantanya adalah minus 134,72, yaitu merupakan nilai dasar dari model ketika kadar gula darahnya bernilai 0. Jadi misalkan kadar gula darahnya 0, maka nilai konstantannya adalah minus 134,72. Kemudian nilai koefisien regresinya yaitu 3,19, bisa kita cek di sini tadi ya. 31,88, jadi saya bulatkan 3,19.
Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan kadar gula darah, maka perkembangan penyakit diperkirakan meningkat sebesar 3,19 nilainya. Jika kadar gula darah meningkat 1 poin, 1 nilai, maka untuk perkembangan penyakitnya meningkat 3,19. Jadi ada 3 kali lipatnya ya untuk peningkatan di perkembangan penyakitnya. Hasil analisis juga menunjukkan nilai R square-nya yaitu 0,258. Coba kita cek lagi. Ya, R square-nya adalah 0,258 sekian, yang berarti sekitar kalau kita persenkan menjadi 25,8%, yang artinya perubahan pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel GLU. Jadi ada pengaruh 25% jika kadar gula darahnya naik, mempengaruhi perkembangan penyakit sampai sekitar 25%. Baik, untuk soal 3, rumusan masalah asosiatif bisa kita rangkum seperti ini. Berdasarkan visualisasi data tersebut, rumusan masalah asosiatifnya adalah sebagai berikut. Apakah terdapat hubungan antara kadar gula darah dan perkembangan penyakit pasien setelah 1 tahun amatan? Kemudian seberapa besar pengaruh kadar gula darah terhadap perkembangan penyakit pasien? Ini bisa kita rumuskan masalahnya seperti ini. Kemudian nomor 4, ulasan model dan hasil. Jadi menurut saya hasil analisis ini menunjukkan bahwa kadar gula darah ya, tadi sudah terlihat juga di hasil sininya sudah terlihat jelas bahwa setiap kenaikan kadar gula darah meningkat, maka perkembangan penyakit pun juga ikut meningkat. Nah, ini terlihat dari koefisien regresi yang bernilai positif ya. Tetapi untuk nilai R square-nya yang hanya 25,8%, ini menunjukkan bahwa perkembangan penyakit tidak hanya dipengaruhi oleh kadar gula darah saja, akan tetapi berarti dari 75%-nya ada kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu ya seperti usia, kolesterol, trigliserida, dan faktor-faktor kesehatan lainnya. Jadi model ini ya menurut saya sudah cukup membantu untuk melihat hubungan antara variabel, walaupun untuk hasil yang lebih akurat masih bisa dikembangkan dengan menggunakan variabel-variabel yang lain. Kesimpulannya, kadar gula darah memiliki hubungan positif terhadap perkembangan penyakit. Semakin tinggi kadar gula darah pasien, maka kecenderungan perkembangan penyakit juga semakin meningkat. Begitu yang bisa saya simpulkan. Kita cek kembali di sini. Scatter plotnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk tugas 2 pada kesempatan malam ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.